Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kurli, dosen di program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja. Sekarang saya akan perkenalkan mata kuliah yang saya ampu di program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, yaitu mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi DKV dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan berada pada semester 3. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran membahas tentang konsep dasar strategi dan praktek komunikasi pemasaran yang mencakup integrasi antara desain visual, media digital, dan pendekatan kreatif untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Mahasiswa akan memahami bagaimana merancang kampanye pemasaran terpadu, mengelola identitas merek, serta mengembangkan materi promosi berbasis desain komunikasi visual. Fokus utama adalah pada pemanfaatan media digital, storytelling visual, psikologi konsumen, dan teknik persuasi untuk mendukung tujuan pemasaran. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya etika komunikasi, relevansi pasar, dan inovasi dalam membangun hubungan antara produk, merek, dan audiens. Pada pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Metode DIA merupakan pendekatan sistematik dalam pembelajaran berbasis outcome-based education yang mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery penyampaian materi, interaksi pembelajaran, assessment penilaian pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pembelajaran efektif, partisipatif, dan terukur, serta mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini sejalan dengan kurikulum program studi DKV yang menggunakan kurikulum Outcome Based Education, yaitu CPL 9 dan CPL 10. CPL 9 mampu merancang dan mengelola konten visual sesuai karakteristik platform digital. CPL 10 mampu memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk menyampaikan pesan kreatif secara efektif. CPL di atas sejalan dengan profil lulusan program studi DKV Visip Unija, yaitu salah satunya kreator konten visual. Sedangkan capaian mata kuliah yang ingin dicapai sebagai turunan dari capaian lulusan, yaitu yang pertama, CPMK 1 mampu menjelaskan konsep kanal dan strategi dasar komunikasi pemasaran, merancang strategi kampanye pemasaran berbasis riset dan analisis audiens. CPMK 3 menghasilkan konten visual yang relevan untuk berbagai kanal digital dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Serta CPMK keempat mengukur efektivitas kampanye komunikasi pemasaran menggunakan berbagai platform media digital. Sistem moda pembelajaran dilaksanakan secara luring, sedangkan metode pembelajaran di kelas pada mata kuliah komunikasi pemasaran ini menggunakan 2 metode, yaitu interactive based education. Pendekatan belajar yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar dengan menekankan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan sesamanya. Metode ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang kolaboratif, partisipatif, dan reflektif guna meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Metode yang kedua yaitu project-based learning adalah metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku aktif yang belajar melalui proses merancang, mengerjakan, dan menyelesaikan proyek nyata atau simulatif. Hal ini relevan dengan tujuan pembelajaran. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi pemasaran itu, pustaka utamanya menggunakan bukunya SIM Terence tahun 2014, yaitu Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi, yang diterbitkan oleh Salemba 4 Adi Saputro. Sedangkan pustaka pendukung dalam kegiatan perkuliahan komunikasi pemasaran ini yaitu buku hasil tulisan dari saya dari kegiatan penelitian dan PKM yang saya jadikan pustaka dalam kegiatan pelajaran ini.
Hasil tulisan ini adalah hasil kolaborasi dengan kolega dosen dengan yang lainnya, yaitu ada 3 buku yang saya jadikan pustaka pendukung dalam kegiatan perkuliahan ini. Ya, meliputi yang pertama yaitu Strategi Komunikasi dan Community Unggulan Kabupaten Sumeneb yang diterbitkan oleh Wiraraja Press tahun 2024, dan Manajemen Komunikasi Digital Berbasis Blue Economy yang diterbitkan oleh Lingkar Edukasi Indonesia pada tahun 2025, serta Inovasi Masa Digital untuk Komoditi Unggulan Pertanian diterbitkan oleh CV Karya Bakti Makmur Indonesia pada tahun 2025. Perkuliahan pada mata kuliah komunikasi pemasaran itu dilaksanakan dengan 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka materi perkuliahan, 1 tatap muka UTS, dan 1 kali tatap muka UAS. Sedangkan materi yang digunakan dalam perkuliahan selama 14 kali tatap muka meliputi yang pertama, definisi peran dan tren komunikasi pemasaran, segmentasi pasar dan perilaku konsumen, strategi konten dan storytelling visual dalam pemasaran, branding digital dan penguatan identitas visual, media sosial, platform algoritma dan strategi distribusi konten, search engine optimization dan peran desain dalam konten pencarian, email marketing dan copywriting visual yang efektif, digital advertising, Google Ads, Meta Ads, dan visual campaign planning, influencer marketing dan kolaborasi visual, desain kampanye visual lintas platform, tools analitik dan metrik performa digital, testing konten visual dan optimalisasi desain, serta penyusunan dan presentasi kampanye komunikasi pemasaran melalui platform media digital. Dan yang terakhir adalah finalisasi proyek kampanye komunikasi pemasaran dan pelaporan kinerja. Yang selanjutnya adalah luaran mata kuliah komunikasi pemasaran. Luaran mata kuliah komunikasi pemasaran sejalan dengan metode pembelajaran di kelas, yaitu project based learning. Mahasiswa harus memiliki luaran dan menghasilkan project, yaitu berbentuk tugas individu bekerjasama dengan mitra pelaku UMKM produk lokal, membuat perancangan kampanye komunikasi visual untuk meningkatkan brand awareness produk. Jadi itu adalah luaran dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Yang selanjutnya adalah sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian mata kuliah yang pertama itu kriteria, keaktifan dalam diskusi kelas, pemahaman dalam mengerjakan tugas proyek. Dan bentuk penilaiannya adalah aktivitas partisipatif dan unjuk kerja hasil proyek. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa menggunakan beberapa indikator, yaitu aspek kehadiran dan keaktifan 15%, aspek tugas 25%, aspek UTS 30%, aspek UAS 30%, dan berikut interaksi pembelajaran dengan mahasiswa di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita lanjut pertemuan kembali dalam mata kuliah komunikasi pemasaran. Ini merupakan minggu ketiga ya, setelah kita sebelumnya sudah melakukan pertemuan di minggu kedua. Nah, sebelum saya lanjut, materi kita hari ini tentang segmentasi pasar dan perilaku konsumen. Mungkin kita ada pertanyaan teman-teman dari materi sebelumnya yaitu tentang tren komunikasi pemasaran di era digital hari ini. Atau ada pendapat atau hal yang lain yang barangkali mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini. Mungkin dilanjut dulu, Pak. Dilanjut dulu ya. Tapi yang sebelumnya dipahami ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, materi kita hari ini yaitu tentang segmentasi pasar dan perilaku konsumen. Tetapi sebelum saya jelaskan dengan detail apa sih segmentasi pasar dan perilaku konsumen, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi hari ini ya. Yang pertama, memahami konsep segmentasi pasar. Jadi teman-teman nanti dituntut untuk bagaimana paham tentang seperti apa sih segmentasi pasar itu yang sungguhnya, setelah Anda kemarin itu telah paham tentang tren pemasaran di hari ini. Jadi kita tahu pemasaran di era hari ini kan sudah platformnya sudah beda kan ya. Kalau sebelumnya itu konvensional, sekarang pada platform media digital. Nah, jadi itu trennya hari ini. Jadi semua produk dan lain sebagainya sudah larinya pada
media digital. Nah, yang kedua, mengidentifikasi perilaku konsumen. Jadi kita sebagai calon produsen atau pelaku usaha UMKM, maka kita perlu mengidentifikasi perilaku konsumen yang sedang berkembang hari ini. Konsumen kita, nanti teman-teman itu akan dikasih tahu tentang seperti apa sih perilaku konsumen hari ini, sehingga dia itu kebutuhan produknya apa. Yang terakhir, menyusun strategi pemasaran berbasis segmentasi dan perilaku konsumen. Jadi nanti ini teman-teman disuruh membuat tentang bagaimana menyusun, bikin metrik segmentasi pasar, sehingga nanti mudah kita memasarkan produk. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah ini dan pada materi hari ini. Ya teman-teman, bisa dipahami? Oke. Nah, jadi segmentasi pasar itu, ya, di benak Anda sebelum Anda melihat tayangan materi ini, segmentasi pasar itu apa sih di benaknya sebelumnya itu, atau pernah mendengar gitu di benak Anda? Memetakan setiap cara dalam konsumen. Cara Memetakan calon konsumen ya. Berarti baru dengar sekarang apa sebenarnya sudah pernah baca-baca nih? Sudah pernah baca-baca. Oke, itu. Jadi betul ya. Jadi segmentasi pasar itu pada dasarnya adalah bagaimana itu mengklasifikasikan, mengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga kita nanti mudah menyasar pasar tadi. Itu. Jadi segmentasi pasar itu membagi pasar. Kalau Anda nanti mau jualan, mau jadi produsen atau pelaku usaha, maka segmentasi pasar ini perlu dipahami sehingga kita nanti tahu bagaimana perilaku konsumen yang sedang berkembang hari ini. Dan akhirnya nanti produk yang kita akan jual itu laku sesuai dengan target pasar kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian teman-teman, di dalam jenis-jenis segmentasi pasar itu dibagi jadi 4, ya. Ada segmentasi pasar demografi berhubungan dengan umur, gender dan pendidikan. Yang kedua, segmentasi geografis, ada lokasi, ada wilayah. Kemudian yang ketiga, segmentasi pasar psikografis, gaya hidup dan nilai. Yang keempat, segmentasi pasar perilaku, kebiasaan belanja dan loyalitas. Nah, di sini kita akan lihat metriknya. Nah, dari metrik ini akan memudahkan kita bikin peta dalam tujuan kegiatan pemasaran. Misalkan metrik segmentasi pasar demografi, di situ ada usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status pernikahan, ukuran keluarga, agama, wilayah dan tempat tinggal. Jadi nanti teman-teman bikin kolom tuh di dokumennya atau di Excelnya. Nah, nanti bikin metrik seperti ini, metrik pasar ya, segmentasi pasar demografis. Nah, di sini kenapa butuh metrik? Agar memudahkan kita dalam menyasar pasar dan media yang kita gunakan. Di sini ada nomornya. Kita pakai yang usia ya. Usia dan usia. Nah. Nih, usianya usia. Nah, setelah usia, pendidikannya. Pendidikan, kemudian ini channelnya pakai apa, saluran medianya, gampangnya seperti ini. Nah, misalkan sekarang kita bikin contoh usianya usia 20 sampai 23. Pendidikannya apa berarti ini? Berarti mahasiswa ya. Kalau siswa ada umur 20 kan ya? Berarti mahasiswa atau PT. Nah, kalau sudah tahu usia mahasiswa dan PT, yang biasa diakses oleh mahasiswa itu apa? Tiap hari media sosialnya atau media digitalnya? TikTok ya kan? Nah, TikTok. Nah, TikTok, e-commerce-nya berarti Shopee. Nah, dari sini sudah ketahuan nih perilaku konsumen kita, bahwa kalau target mahasiswa usia sekian berarti platform yang kita bisa pakai adalah platform TikTok nanti. Nah, kalau ini usia ini apa yang paling disenangi? Nah, nanti baru tambah lagi jenis kelamin misalkan. Ini perempuan apa laki-laki kan begitu.
Perempuan misalkan. Kalau perempuan yang mahasiswa lebih senang apa? Dia belanja. Bisa kuliner ya. Kemudian skincare ya. Kemudian baju. Fashion. Banyak ya. Nah, dari sini sudah jelas tuh. Berarti kalau saya menyasar mahasiswa usia segini, berarti tinggal saya pilih. Apalagi perempuan jenis kelaminnya. Oh, kuliner. Nah, berarti saya harus bikin kuliner yang cocok dengan mahasiswa, harganya cocok, kualitasnya cocok. Nah, itu. Misalkan bikin telur gulung. Ya kan? Kan seneng tuh. Seblak misalkan. Harganya harga mahasiswa misalkan. Nah, dari sini kita dengan metrik ini maka kita akan mudah tuh. Kalau kita pakai usia, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Jadi kita mudah menyasar kepada segmentasi pasar di segmentasi pasar demografi. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Yang berikutnya, tidak ada penghapusnya ya? Minta kertas dong sedikit. Ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya segmentasi pasar geografis. Nah, segmentasi pasar geografis itu variabelnya ada wilayah, negara, provinsi, kota, kabupaten, penduduk, iklim, bahasa lokal, mobilitas wilayah. Nah, demografi itu, geografis itu berhubungan dengan wilayah. Nah, misalkan kita sekarang membagi wilayah ya. Nah, wilayah. Nah, setelah wilayah ada penduduk. Nah, kita mau nyasar wilayah mana? Kalau ini kan lingkupnya negara lebih besar ya. Nah, misalkan wilayahnya wilayah daratan misalkan. Daratan Sumeneb ya. Nah, daratan Sumeneb. Kemudian penduduknya penduduk mana? Desa kah apa perkotaan? Nah, perkotaan. Perkotaan. Setelah itu kita pakai lagi bisa jenis kelaminnya jenis kelamin apa? Ibu-ibu misalkan, ibu rumah tangga. Nah, ini produk apa yang cocok kalau ibu rumah tangga? Orang kota ibu rumah tangga lagi. Berarti produk rumah tangga apa? Misalkan apa? Perabotan. Selain perabotan apa? Rempah-rempah ya seperti bawang goreng. Nah, berarti bikin UMKM bawang goreng atau kebutuhan rumah tangga. Jadi dengan begini kita mudah menyasar itu sehingga nanti bisa efektif kan ya. Kalau ibu-ibu medianya pakai media apa? Kalau ibu-ibu Facebook ya. Facebook, Instagram enggak? Kalau yang gaul ya. Oh, kalau yang gaul ya. Tapi rata-rata pakai Facebook kan ya? Oh. Berarti nanti platformnya platform Facebook, jangan pakai TikTok. Nanti nyasar kalian. Wah, ini kok jualannya perabot. Wah, enggak mau dah, nanti tak bilang mama ada deh, kan gitu. Bilang mama. Kemudian jualannya bawang merah. Wah, kok bawang merah? Ngapain saya bawang merah kan gitu ya? Enggak nyambung kan? Nah, yang berikutnya psikografis, gaya hidup, nilai kehidupan. Nah, kemudian kepribadian, kelas sosial dan orientasi sosial. Berarti kalau gaya hidup itu berhubungan dengan style ya. Misalkan yang menyasar adalah hedon. Hedon itu apa? Mewah ya. Nah, sama kayak tadi. Sekarang berhubungan dengan gaya hidup. Tinggal tambah saja di sini gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup itu milihnya pedesaan apa perkotaan kan begitu? Itu. Pasti otomatis produknya berbeda. Yang terakhir perilaku. Jadi segmentasi pasar perilaku itu berhubungan dengan kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, loyalitas merek, respon terhadap promosi, dan tahap dalam siklus pembelian. Jadi dalam perilaku itu berhubungan dengan musiman. Nah, misalkan sekarang itu lagi musim acara pawai ya, atau karnaval. Nah, produk apa yang cocok tuh di musim ini? Berarti buket, kemudian drum band,
hiburan-hiburan, skincare dan lain sebagainya. Karena nanti ada apa? Pawai. Nah, jadi dari sini segmentasi pasar ini harapannya kita bisa mengkotak-kotakkan tadi mana pasar yang akan kita tuju. Nah, dari segmentasi pasar tadi bisa dipahami teman-teman ya, ada 4 tadi itu. Jadi untuk memudahkan kita, khawatir nanti teman-teman itu mau jadi pengusaha, jadi apa dan sebagainya, atau jadi produsen. Terus yang berikutnya perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu adalah merujuk pada pola keputusan konsumen untuk bagaimana dia itu mencari informasi, interaksi konsumen, kemudian menggunakan media internet dan media digital dalam berbelanja atau berkeputusan. Jadi nanti teman-teman dalam hal memahami perilaku konsumen di era digital itu, nanti teman-teman itu dituntut untuk membuat sebuah ulasan atau video pendek di dalam produk Anda, gitu. Sehingga orang itu akan tahu seperti apa proses produksinya, seperti apa proses pengemasannya. Semakin baik proses cerita yang disampaikan dalam video ulasan tadi, maka semakin besar untuk mengajak konsumen memilih produk yang kita tawarkan. Contoh misalkan di Shopee itu kan ada ulasannya. Semakin ulasannya semakin bagus dan ratingnya tinggi, maka kita akan semakin mantengin tuh kan ya toko e-commerce itu. Jadi begitu. Jadi untuk memahami perilaku konsumen kita perlu memberikan narasi berbentuk naratif itu panjang tentang keuntungan dan proses dari produksi sampai pada pengemasan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku konsumen dalam kegiatan pemasaran. Nah, yang pertama pengaturan pengaruh media sosial dan influencer. Jadi konsumen memilih produk itu kadang karena gara-gara adanya influencer. Contoh kasus misalkan di Sumenep itu lagi ada produk Adina hijab premium ya. Nah, itu kan karena efek dari Irish Bella. Jadi para pecinta Irish Bella itu akan memilih itu. Jadi adanya influencer itu untuk mendukung proses tadi. Jadi berarti dari hal ini sudah jelas tuh, ini untuk kelas menengah ke atas. Kalau dalam segmentasi pasar itu masuk segmentasi pasar apa? Perilaku kan ya? Style. Jadi orang kelas menengah ke atas. Jadi yang kelas menengah ke bawah tidak akan beli itu. Makanya di sebenarnya itu saya heran. Ini produksinya aktif tiap hari, tapi dijual di mana ya tokonya sepi, tidak ada yang beli, ada yang berkunjung. Tak kira gak laku, ternyata laku tuh di luar itu. Malah karyawannya banyak tuh. Itu. Jadi di situ. Nah, terakhir ini. Jadi di sini nanti teman-teman kami minta untuk bikin kelompok kecil untuk berdiskusi tentang sebuah brand fashion lokal menggunakan Instagram untuk membidik wanita usia 18 sampai 25 tahun, 18 sampai 25 tahun yang perlu ditren. Strateginya mencakup visual estetis, ulasan influencer dan story interaktif. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi ini mencerminkan segmentasi dan perilaku konsumen. Ya, silakan bentuk kelompok. Ini kelompok 3 orang, ini 2 orang, ini 3 orang, ini 4 orang. Nah, silakan berdiskusi. Saya waktu maksimal 5 menit. Oke, sudah selesai diskusinya teman-teman. Ada yang mau pendapat? Silakan dari hasil diskusi tadi. Kelompok mana ini yang lebih dulu ini? Pak. Oke, silakan. Jadi yang saya dapatkan dari diskusi hari ini mengenai segmentasi pemasaran. Jadi apabila saya kelak menjadi seorang pengusaha, maka dengan adanya segmentasi pasar ini akan memudahkan saya buat membagi-bagi pasar-pasar yang akan saya sasar untuk produk yang saya hasilkan nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Jadi segmentasi pasar itu gunanya seperti itu. Apalagi sudah dikategorikan sampai usia, umur dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama ya. Silakan kelompok di sini yang mau memberikan penjelasan atas hasil diskusinya tadi. Silakan, diwakili siapa ini?
Mbaknya? Yuk, silakan. Menurut saya Bapak, dengan adanya story interaktif akan memberi efek yang bagus Pak buat apa sih proses tersebut bagi konsumen. Ya, dan segmentasi pasar ya. Nah, jadi betul. Kan Mbak Nidia tadi, jadi story interaktif itu adalah gunanya untuk memberikan feedback kepada produsen dalam hal kegiatan pemasaran, sehingga produsen itu mudah dalam menentukan segmentasi pasar. Wah, bagus, luar biasa. Makasih Mbak Dania. Oke, yang terakhir silakan. Bagi saya strategi ini sangat mencerminkan segmentasi dan perilaku konsumen, di mana pernyataan pertama sangat menggambarkan segmentasi demografi dan psikografi, yaitu calon konsumen adalah wanita usia 18 sampai 25 tahun yang peduli terhadap tren. Yang kedua, perilaku konsumen ini sangat mencerminkan perilaku konsumen, di mana tadi dijelaskan bahwa usianya 18 sampai 25 tahun, yaitu Gen Z, yang sangat menyukai visual estetis, ulasan influencer sebagai validasi terhadap produk, dan story interaktif. Oke, bagus, luar biasa ini. Mas Rian ini ya. Wah. Oke. Saya kira itu, terima kasih teman-teman. Jadi adanya segmentasi pasar perilaku konsumen ini akan menjadikan sebuah gambaran bagi kita semua dalam hal kegiatan pemasaran. Jadi harapannya nanti kita lebih tahu bagaimana spesifikasi konsumen dan produk yang akan kita tawarkan pada pasar. Oke, mungkin itu teman-temannya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti harapannya teman-teman di akhir perkuliahan nanti Anda bikin project ya tentang kampanye pemasaran, sehingga sebagai dari efek dari perkuliahan dan materi hari ini, yaitu segmentasi pasar. Itu ya. Jadi jangan lupa nanti projectnya ketika UAS nanti dikumpulkan, prosesnya dari sekarang. Nanti Anda bikin metrik dulu, bikin konsep, setelah itu baru kita kerjasama dengan pelaku UMKM lokal ya. Oke, terima kasih. Di saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.